Oke, kita mulai lagi. Jadi di video sebelumnya itu kita lagi bahas hukum dasar kimia dan dari hukum dasar kimia ini kan ada 5. Nah, di video sebelumnya itu eh, udah 3 yang dibahas. Nah, sekarang kita akan bahas yang 2 lagi. Jadi sisa 2 ini tuh nyambung gitu ya. Pertama dari si siapa namanya Gay Lussac. Terus kemudian yang kedua itu dari si Avogadro. Nah, keduanya ini dia sebenarnya selisih waktunya juga nggak itu ya. Nah, makanya ini menarik untuk dibahas barengan aja. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah dari Gay-Lussac. Oke. Nah, Gay-Lussac ini nama hukumnya adalah hukum perbandingan volume. Jadi, ya, antara Gay-Lussac dan Avogadro ini kita mulai ngomongin volume gas. Apa bedanya sama sebelumnya? Di 3 hukum sebelumnya kita ngomonginnya tuh massa. Jadi satuan massa itu kan gram, sedangkan volume itu nanti satuannya liter, mililiter, desimeter kubik, meter kubik gitu-gitu lah, sentimeter kubik. Makanya kita ngomongin volume. Dan zat yang dibahas itu di 2 teori ini adalah teori apa wujudnya gas. Oke. Kita langsung aja. Ini untuk apa ini namanya nih? Bunyinya. Saya kopas nih dia di sini. Set. Nah, udah keluar. Oke. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi itu bisa berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ini kan kata dia ya. Kadang kan kita pusing juga gitu maksudnya. Nah, maksudnya gimana? Gini, kalau misalnya dalam tekanan dan suhu yang sama, itu sama aja kayak ngomongin pada kondisi yang sama. Jadi pada saat yang sama. Volume gas reaksi sama produknya itu nanti boleh dibandingin. Gitu aja intinya. Kan sebelumnya kan siapa coba yang tahu kalau misalnya volume gas sebelum sama sesudah tuh boleh dibandingin. Kan kita taunya sebelumnya, oh sebelum sama sesudah tuh beratnya yang bisa diatur atau yang dicek gitu. Ternyata ketika gas itu kan masanya ribet ya. Cobain aja kamu ngitung apa nimbang gas kan lebih rumit kan daripada nimbang apa bahan biasa, padatan gitu misalnya. Nah, makanya Gay Lussac ini bilang boleh kok ngebandingin volumenya juga gitu. Intinya sih gitu doang. Asal tekanan dan suhunya sama atau di kondisi yang sama. Nah, terus dari mana kita bisa tahu perbandingan volume gitu kan? Nah, kan namanya reaksi itu pasti punya persamaan reaksi gitu kan ya. Jangan warna hitam mah. Coba. Oke. Namanya reaksi itu punya persamaan reaksi yang setara ya. Saya ambil contoh misalnya pembentukan air kan gitu. H2 campur O2 hasilnya adalah H2O. Nah, ini belum setara. Saya setarakan itu 2 ke warna lain 2 1 2. Nah, ini biar setara. Jadi biar H-nya sama-sama 4, terus kemudian H-nya sama-sama 4. O-nya 2, O-nya juga 2. Kita udah belajar itu ya. Nah, terus kemudian di sini ada atau rasio volume atau perbandingan volume. Dari mana kita bisa tahunya? Maka kita bisa ngambil yang namanya koefisiennya. Koefisiennya di sini kan ini 2. Nah, ini 1, ini 2. Jadi perbandingan volume dari apa ini istilahnya? Reaksi pembentukan air ini, maka 2, 1, 2. Nah, jadi kita bisa ngelihat rasio volumenya itu dari koefisiennya. Oke? Mungkin saya tulis aja kali ya. Tuh, koefisien itu sebanding sama volume. Nah, wah itu Rato Jaronya lagi luar biasa tuh. Oke, gimana maksudnya? Saya kasih contoh aja di sini. Saya punya reaksi ya semoga sih kelihatan ya agak kecil soalnya. Anda kan bisa namanya ngepins gitu kan.
Jadi bisa diituin. Nah, di sini reaksinya itu misalnya saya ambil contoh yang atas. Ini ada N2, H2, NH3. Maka kita bisa tahu perbandingan volumenya dari mana? Koefisiennya. Berarti di situ kan ada 1 untuk N2, 3 untuk H2, dan 2 untuk NH3. Sama yang bawahnya juga 2, 1, 2. Gampang ya? Jadi kita bisa tahu perbandingan volumenya itu lewat koefisien. Nah, itu maksudnya dari si Gay-Lussac. Tanpa Gay-Lussac, kita tidak bisa ngomongin kayak gitu. Oke. Terus kemudian, misalnya saya punya contoh, apa namanya, contoh penerapan ya, gitu ya. Ini misalnya saya punya contoh seperti ini. Nah, jadi ada reaksi C3H8 nih, bereaksi sama oksigen, dan udah disetarain ya ada 5, menghasilkan karbon dioksida sama air, dan dia ada 3 dan 4 gitu. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau reaksi ini nih, membutuhkan gitu ya, memerlukan gas oksigen sebanyak 3 liter, jadi oksigennya doang ini 3 liter nih. Pertanyaannya berapa volume gas C3H8 yang bereaksi? Jadi kalau ini 3 liter, C3H8-nya berapa sih? Gitu. Dan gas-gas lain yang dihasilkan, itu maksudnya ini sama ini. Intinya adalah, kalau misalnya siapa itu namanya? CO2-nya itu 3 liter, maka yang lainnya berapa? Gitu maksudnya. Oke, kita kerjain aja langsung. Pertama, supaya kita paham, maka tulis dulu rasionya. Jadi rasio volume di sini kan 1 banding 5 banding 3 banding 4. Nah, jadi ini adalah rasio volume ya. Nanti, berapapun angka yang dikasih, pasti akan ngikutin rasio volume ini. Oke. Misalnya, di situ diminta yang udah jelas, itu adalah oksigen sebanyak 3 liter. Maka berapa hasilnya gitu ya. Nah, pakai cara saya, itu saya gini. Ini kan rasionya nih. Terus kemudian ini adalah angka yang dikasih gitu. Dan angka yang dikasih bisa di sini gitu, berapa aja. Ini bagi aja ke atas, sama kayak sebelumnya. Jadi 3 dibagi 5 gitu. Kalau bukannya 3 bagi 5 itu desimal ya nggak apa-apa. Desimal juga nggak apa-apa. 3 bagi 5. 3 bagi 5 itu kan 0,6. Nah, 0,6. Angka 0,6 ini, hasil 3 bagi 5, itu nanti bisa buat ngisi yang lain. Saya ambil contoh begini. Ini yang ujung aja deh. Mau 1, mau 3, mau 4, terserah. Mau yang mana aja. Ini kan perbandingannya 4 nih. Nah, ini 5 itu 3 liter. 4-nya berapa? Gitu kan maksudnya kan. Nah, cara ngitungnya, ini tadi udah dibagi, dapat angka 0,6. Maka untuk ngisi ini cuman tinggal dikalikan aja sama perbandingannya. Isi dah. Kalau mau ngisi yang ini, ya ini kalikan. Mau ngisi yang ini kaliin. Jadi, angka hasil bagi tadi, kalau dikaliin sama rasionya, maka itu akan menghasilkan angkanya. Contoh, misalnya saya mau ngisi yang ini nih. Ini, si siapa namanya? H2O. Dia kan perbandingannya 4 kan. Caranya 0,6 kali 4. Berarti nilainya adalah 2,4. Nah, karena 0,6 kali 4 itu 2,4. Mau ngisi yang ini nih. Mau ada ini, kan 3 dia nih. Tinggal kali aja. 0,6 kali 3, 1,8. Mau ngisi ini nih. Ya udah, ini kali 1. Oh, gampang. 0,6 liter. Gitu aja. Jadi untuk bikin angka-angka ngisi angka-angka yang kosong, itu cukup yang penting kalian bagi dulu sama rasionya. Nah, angka hasil baginya itu tinggal dikaliin aja sama tempat yang mau kamu isi, gitu ya. Oke. Itu kayak gitu. Nah, ini contoh lagi. Misalnya saya punya pembentukan amonia ya. Contoh lagi. Nah, ini dia. Jadi pembentukan amonia itu ada reaksinya seperti ini. Terus kemudian yang diketahui itu adalah nitrogennya doang. Sisanya nggak kasih tahu.
Oke. Loh, kok begini? Nah, ini coba kita kerjain ya. Sama kayak sebelumnya, kita tulis dulu rasionya. 1:3:2. Nah, terus yang dikasih 12 liter nitrogen, berarti ini 12 liter. Sama kayak sebelumnya, caranya dibagi aja. Ini 12, berarti 12 bagi 1. Terus buat ngisi ini, maka tinggal 12-nya kali 3. Berarti 36 liter. Mau ngisi ini, tinggal 12-nya kali 2. Berarti 24 liter. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya eh, apa eh, untuk yang siapa yang namanya tadi Gay-Lussac itu sebenarnya nggak ribet sih, udah gitu doang, gitu ya. Makanya yang penting kalian bisa nentuin persamaan reaksi setara, terus kemudian rasionya nggak salah, udah caranya kayak gitu dong. Oke, lanjut ke yang nomor eh, apa ini namanya? Nomor 5 ya berarti ya. Sebentar. Ini oke. Nah, nomor 5 itu dari Avogadro. Nah, ini tuh hipotesis ya, lebih ke hipotesis Avogadro. Jadi nggak ada nama hukumnya. Tapi kalau mau dibilang isinya tentang apa, maka ini ngomongin jumlah partikel, gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat isinya Avogadro. Ini sebenarnya masih nyambung, gitu ya. Masih nyambung, atau bahkan si Avogadro ini menjelaskan kenapa Gay-Lussac itu bisa terjadi gitu maksudnya. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, artinya pada kondisi yang sama, sama kayak sebelumnya, semua gas bervolume sama. Nah, misalnya nih, ada gas A, jangan warna hitam. Oke, ada gas A, volumenya misalnya 10 liter. Terus gas B, volumenya misalnya 10 liter. Berarti maksudnya adalah semua gas bervolume sama. Karena di sini gasnya apa aja kan, dia nggak ngomong gas khusus kan. Semua gas, any gases, mengandung jumlah partikel yang sama. Nah, mengandung jumlah partikel yang sama. Maksudnya apa? Kalau dia punya 200 partikel, kok angka 200-nya jelek ya? Nah, maka 10 liter B juga mengandung 200 partikel. Maksudnya itu. Jadi Avogadro ini menjelaskan kenapa si Gay-Lussac itu bisa terjadi. Karena ternyata jumlah molekul atau jumlah partikel itu sama. Ya, ngapain? Oke, kita lanjut gitu ya. Nah, ini eh, tinggal apa namanya? Aplikasi dalam soal gitu ya. Maksudnya contohnya nih. Oke. Nah, ini saya punya ini bentar lagi di copy dulu. Iya, barusan ada iklannya ya. Jadi makanya agak beda. Langsung tek gitu. Oke. Ini sama sebenarnya kayak atasnya. Kalau misalnya ada 2 liter oksigen mengandung X partikel, maka 2 liter N2 pada kondisi yang sama mengandung berapa partikel? Kalau menurut Avogadro, yang penting pertama kondisinya sama. Oke, kedua, gas apapun, yang ini oksigen, ini N2, itu nggak jadi masalah. Pak, bukannya ukurannya beda? Betul, tapi dalam gas itu eh, jarak antar partikelnya itu aslinya udah jauh banget. Jadi di situ tuh udah nggak relevan ngomongin ukuran partikel. Walaupun ukurannya lebih besar, walaupun ukurannya lebih kecil, itu nggak masalah selama dalam kondisi yang sama. Jadi, ini partikelnya juga adalah X, gitu ya. Oke. Nah, contoh lagi misalnya. Ini. Nah, ini udah mulai matematik banget. Nah, ini yang nomor 2. Sama, cuman bedanya di sini saya N2-nya saya pakai 5 liter. Jadi, kalau 2 liter itu X, maka 5 liter itu berapa?
gitu ya. Nah, 2 liter itu X, misalnya saya pakai cara matematika aja deh, gitu ya. 2 liter itu sama dengan X. Maka 5 liter itu berapa? Nah, gitu kan. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Karena menurut Avogadro, selama kondisinya sama, kamu boleh langsung bikin perbandingan seperti itu. Cara ngerjainnya, anggaplah ini apa ya? Kalau ini X berarti sini M gitu ya. Oke, M. Bikin warna apa ya? Biru deh. Nah, tujuan kita adalah mencari si M gitu ya. M. Nah, ini permisalan. Maka kali silang aja. 2 liter kali M sama dengan 5 liter kali X. Maka nilai M sama dengan 5 liter X per 2 liter. Maka jawabannya 5 bagi 2 berarti 2,5 X. Jadi M-nya setara dengan 2,5 X. Gitu ya. Itu gampang banget. Nah, jadi bisa dikali silang aja ini. Ini cuma kali silang. Gitu ya. Nah, itu namanya aljabar. Oke. Contoh lagi misalnya, nih seperti ini. Gede banget lagi. Oke. Nah, pada reaksi tersebut, gitu ya, ini ada reaksinya. Kalau 1 liter hidrogen, ini 1 liter nih, jumlahnya 200. Pertanyaannya NH3 ini berapa? Sebenarnya, itu kita bisa mengabaikan literannya. Kenapa? Karena kita sudah punya perbandingan dari si reaksinya. Toh nanti volumenya pasti juga berbanding kan, gitu. Nah, ini kan perbandingannya kan 1:3:2. Nah, di sini 1 liter gas hidrogen jumlah partikelnya 200. Kita boleh nulis langsung di sini 200. Nah, terus kemudian pertanyaannya, berapa jumlah partikel NH3? Anggaplah saya anggap X gitu ya. Oke. Nah, caranya sama. Kalau 3 itu 200. Nah, kalau 2, ini kan 3 ini 200 nih. Nah, kalau 2 itu kan X ya. Nah, maka kali silang 3 kali X sama dengan 200 kali 2. Maka X sama dengan 400 dibagi 3. Mau dihitung boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, di sini. Kalau di soal kan tergantung apa yang diminta. Nah, overall gitu. Jadi kita bisa, istilahnya adalah langsung perbandingan antara koefisien itu sebanding sama jumlah partikel atau molekul. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena tadi ini tuh nyambung dari yang sebelumnya Gay-Lussac. Jadi kita boleh langsung dari volume, gitu ya. Kira-kira kayak gitu untuk hukum dasar kimianya. Makanya untuk yang video kedua ini dia nggak terlalu banyak karena dia cuma ngomongin gas aja dan ini hanya berlaku untuk fase gas. Pak, kalau misalnya dalam satu reaksi itu ada banyak fase atau wujud gimana? Maka untuk yang berlaku Gay-Lussac sama Avogadro itu hanya yang gas-gas aja. Tapi kalau misalnya yang lain, yaitu nanti berlakunya yang hukum dasar yang 3 itu. Kayak gitu. Karena ini tuh khusus untuk gas-gas aja. Oke, kayaknya sekian aja untuk videonya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye.